Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Waduh, ini Bunda pernah nggak merasa jengkel karena suami terus-terusan berbohong dan menyembunyikan sesuatu dari Bunda? Di edisi kali ini saya ingin membagikan beberapa tips untuk menghentikan kebohongan suami. Tapi sebelum saya bagikan, Bunda boleh kok cek dulu apakah kebohongan suami ini levelnya sudah parah atau masih sedang-sedang saja. Kalau sudah parah, maka butuh penanganan yang lebih. Dan untuk itu, Bunda bisa ikuti bimbingan profesional dengan saya dengan mendaftar melalui nomor yang ada di sini, Bun. Oke, kita langsung saja ya, Bun. Jika suami Bunda itu suka berbohong, maka hal pertama yang perlu Bunda lakukan adalah memahami bahwa kita tidak punya kuasa atas hati dan perilaku suami. Tapi kita bisa mengendalikan cara kita merespon kebohongan suami. Ya, kita nggak bisa memaksa suami untuk jujur. Malah ketika kita terus-terusan memaksa suami, yang ada malah suami makin gak nyaman dan makin banyak bohongnya. Oke, yang kedua, Bunda, pahamilah bahwa suami itu pasti punya alasan di balik kebohongannya itu. Dan alasan inilah yang harus kita cari tahu dan kita coba mengerti. Nah, alasan inilah yang sebenarnya menunjukkan siapa jati diri suami kita sebenarnya. Kalau kita bisa menyikapi alasan bohongnya suami ini dengan cara yang elegan, maka insya Allah suami akan jauh lebih terbuka ke depannya. Misalnya nih, Bun, suami Bunda bohong tentang penghasilannya karena dia berniat untuk ngasih keluarganya. Nah, dia takut kalau istrinya sampai tahu, maka dia nggak akan dilarang untuk ngasih jatah ke keluarganya. Nah, di sini kalau kita nggak mau memahami posisi suami kita, hanya fokus pada ego kita dan hanya ingin jadi satu-satunya yang diistimewakan, nah kita pasti nggak akan bisa menerima alasan apapun dari suami. Dan dari sinilah suami memilih untuk berbohong. Oke, itu tadi contoh kecil aja ya, Bun. Intinya pasti ada alasan mengapa suami berbohong. Dan tugas kita sebenarnya bukan menjudge kebohongannya, tapi memahami mengapa dia berbohong. Oke, kemudian yang ketiga, lakukan evaluasi. Nah, apakah selama ini kita sering menunjukkan respon berlebihan tiap kali suami mengatakan suatu kebenaran? Oke, ini penting, Bun. Kadang-kadang suami itu ditempatkan pada posisi yang dilematis. Mau jujur salah, mau bohong juga salah. Nah, jadi biar lebih aman dan menghindari keributan, mereka ini memilih untuk diam atau bohong. Makanya kalau kita ingin suami kita jujur, maka ketika suami kita jujur, pastikan kita memberikan respon yang positif atau setidaknya netral. Misalnya nih, suami bilang mau ngasih bulanan ke keluarganya ya, atau ingin membantu saudaranya. Nah, kita itu sebenarnya keberatan. Nah, tapi deh, di sini Bunda coba respon dengan positif, tidak dengan marah-marah, apalagi melarang-larang suami Bunda. Bahkan kalau perlu, kasih dia pujian dulu, Bun. Iya ya, aku paham niat kamu itu baik banget. Kamu tuh orang dermawan, peduli sama orang. Insya Allah pahalamu banyak ya. Tapi ya untuk bulan ini kok rasanya kita masih butuh ya untuk keperluan kurban ya. Ada keperluan untuk renovasi dapur ini, ada perlu bayarin sekolah anak yang ini. Oke, Bunda bisa sebutkan satu persatu di situ. Nah, jadi kalau bisa di-manage lah ya, biar sama-sama dapatnya. Oke, misalnya seperti itu, Bun. Di situ Bunda nggak melarang suami ya, tapi di situ Bunda sudah memberikan respon yang baik. Dan secara implisit, Bunda sudah mengajak suami berpikir ulang. Nah, sehingga apa? Yang pertama, suami merasa nyaman untuk jujur. Yang kedua, dia jadi punya teman berpikir yang tidak mengusik keputusannya secara langsung. Bisa jadi di lain waktu Bunda akan dia jadikan sebagai penasehatnya. Nah, dengan respon yang positif ini, insya Allah suami Bunda akan lebih nyaman untuk terbuka dan merasa nggak perlu lagi berbohong. Tapi kalau Bunda sudah memberikan kenyamanan dan ternyata suami di sini kok malah masih bohong, artinya suami Bunda ini yang memang bermasalah. Dan untuk mengatasinya, silahkan, memang butuh konseling, Bun, edukasi dan sebagainya. Jadi untuk itu Bunda bisa konsultasikan secara privat dan profesional dengan saya melalui nomor yang ada di sini. Baik, semoga bermanfaat. Saya Bunda Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.